Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Maisari dengan MPM 5021076 dari kelas 5C PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK Kurikulum 13 dan P5 Kurikulum Merdeka. A. Pembelajaran IPS terhadap muatan PPK Kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, peserta didik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan permasalahan sendiri, serta memahami berbagai permasalahan yang dihadapinya menurut Sinabela tahun 2013. Kemampuan siswa dalam bekerja sama merupakan tuntunan yang harus dilakukan oleh setiap siswa pada Kurikulum 2013 ini. Keterampilan 4C merupakan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kecakapan tersebut meliputi berpikir kritis atau kriteria thinking, berkomunikasi communication, berkolaborasi collaboration, serta memiliki kreatif atau kreatif. Pada pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin yang ilmu lain yang dihubungkan melalui kriteria topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik. Namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. Adapun kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. 1. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI di kelas dan dirinci oleh kelanjutan dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. 2. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi dalam aspek sikap pengetahuan dan keterampilan kognitif dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik di jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari secara peserta didik untuk semua tema, untuk SD, MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu, untuk SMP atau MTS, SMA atau SMA, SMK atau SMA atau MAT. 4. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ramah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Pengorganisasian isi materi IPS. 1. Spirit subjek kurikulum. Pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara spekter subjek kurikulum berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematik dari suatu disiplin ilmu tertentu. 2. Collection kurikulum. Pengorganisasian materi atau isi materi pelajaran secara collection kurikulum berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Contoh ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi atau rumpun ilmu sosial dan fisika, kimia, biologi atau rumpun ilmu pengetahuan alam. C. Boards Friends kurikulum. Contohnya, dari pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran, jenis ini adalah nama mata pelajaran IPS yang merupakan penggabungan dari mata pelajaran ilmu sosial, sejarah, geografi, dan sosiologi atau disiplin ilmu sosial lainnya yang terpilih. 4. Integrated kurikulum. Pengorganisasian materi atau isi materi pembelajaran secara integrated kurikulum berarti mata pelajaran atau isi mata pelajaran merupakan produk atau hasil integrasi berbagai bahan kajian dari mata pelajaran. Mata pelajaran IPS dalam buku ajaran tematik di sekolah dasar yang mengacu pada kurikulum 2013 mencakup geografi, ekonomi, dan sosiologi. Materi IPS tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif siswa saja, tetapi dapat mengembangkan keterampilannya lain, salah satu yaitu keterampilan sosial. B. Pembelajaran IPS terhadap muatan P5 atau IKM. P5 adalah sebuah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menemukan solusi terhadap permasalahan di sekitar, menggunakan 5 aspek utama yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial.
Terdapat 3 buah elemen kunci yang menjadi profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, di antaranya mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kebinekaan ini artinya beraneka ragam, bermacam-macam, serta mengarahkan kepada banyak perbedaan pada masyarakat. Dalam pembelajaran IPS, kebinekaan lebih bertuju pada nilai nasional, yaitu dengan beragamnya suku bangsa, ras, agama, budaya, bahasa pada negara. Dalam hal ini, pembelajaran IPS mengajarkan rasa menghormati keberagaman dan toleransi pada setiap pemberdayaan yang ada. Profil pelajar Pancasila menunjuk pada karakter dan kemampuan yang dibangun sehari-hari dan diterapkan oleh setiap peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran dalam kurikulum, proyek untuk memperkuat profil pelajar Pancasila atau dalam kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler. Profil pelajar Pancasila mencakup 6 dimensi utama, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Bergotong royong. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa kajian dari mata pelajaran IPS adalah lingkungan, manusia, serta masyarakat, menyusun semangat merdeka belajar, dan menekankan aspek kompetensi baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan, sehingga peserta didik aktif melalui materi, aktivitas, serta proyek pembahasan dalam konteks nasional. Mata pelajaran IPS menjadi penting dan strategis untuk mewujudkan generasi penerus yang berwawasan kebangsaan dan global. Relevansi P5 pembelajaran IPS di SD adalah bahwa P5 merupakan salah satu cara untuk membekali siswa dengan mengetahui dan sikap yang dibutuhkan untuk memahami dan mempraktikkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan demikian, P5 dapat menjadi salah satu sumber materi pembelajaran IPS di SD yang dapat digunakan membekali siswa dengan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan mempraktikkan Pancasila. Analisis IPS pada P5. 1. Mengembangkan keterampilan serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia. 2. Mengembangkan kemampuan inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. 3. Berperan aktif dalam proses pembelajaran serta lingkungan sekolah. 4. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep di dalam IPA serta dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip P5 dalam kurikulum merdeka. 1. Holistik, artinya memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak sebagian dan terpisah-pisah. 2. Kontekstual, prinsip kontekstual berhubungan dengan upaya berdasarkan pembelajaran pada pengalaman nyata dan keseharian. 3. Berpusat pada peserta didik. 5. Eksploratif. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.